Perkenalkan, saya Roka Roga Santia Ma'arifah dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan dengan NIM 16323105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas real-time system, mengenai materi scheduling, round robin fixed priority rate monotonic approach, dan juga dynamic priority earliest deadline first. Yang pertama, diberikan suatu schedule di mana task 1 memiliki periode sebesar 5 dan execution time itu sebesar 2, dan task 2 memiliki periode sebesar 7 dan execution time sebesar 4. Bisa kita jabarkan seperti ini. Task 1 memiliki 5 periode yang berulang dan task 2 memiliki 7. Untuk execution time berarti di dalam satu periode itu task harus berjalan sebanyak segini. Jika yang pertama itu periode 5, execution time itu harus ada 2 task yang dijalankan di dalam satu periode ini, tidak lebih. Yang pertama ada round robin. Jika tugas belum selesai ketika kuantumnya habis, prosesor akan melakukan interupsi dan mengembalikan tugas ke antrean belakang. Jadi di sini saya membuat 2 asumsi, di mana Q sama dengan 1 dan yang kedua Q sama dengan 0. Q sama dengan 2. Yang pertama Q sama dengan 1 berarti dalam satu kali menjalankan task hanya boleh satu kali dikerjakan secara berturut-turut, kecuali task yang lain sudah habis. Jadi di sini yang pertama kita jalankan task 1, yang kedua harus gantian task 2 yang dijalankan, karena udah satu juga kita jalankan yang kedua dari task 2. Dan karena task 2 sudah memenuhi satu periode, task 1 sudah memenuhi satu periode, task 2 boleh berjalan secara berurutan untuk menghabiskan satu periode 4 kali perjalanan tasknya. Dan kemudian ketika periode selanjutnya pada saat task 1 sudah muncul, akan diprioritaskan untuk menjalankan task yang pertama lagi. Dan yang kedua, karena yang tadi task 2 belum habis, maka diprioritaskan untuk menjalankan task 2. Kemudian begitu, jadi dijalankan secara bergantian kecuali memang task dalam satu periode itu sudah selesai, di mana dihasilkan seperti ini. 1, task 2, kemudian ulang lagi ke task 2 karena task 1-nya sudah selesai, gantian lagi task 1, task 2, task 1, task 2, begitu polanya sampai akhir hingga tasknya selesai. Kemudian asumsinya jika Q sama dengan 2, yang mana dalam satu kali menjalankan task itu maksimal 2 kali pengerjaan, di mana jika ada dua task yang berdampingan itu tidak apa-apa. Jadi yang pertama kita menjalankan task 1 sebanyak 2 kali, karena dalam satu periode itu sudah tercukupi, maka kita gantian ke task 2 sebanyak 2, dan karena antriannya sudah tidak ada dalam satu periode ini, kita tetap menjalankan task 2 hingga Q time-nya sama dengan 2 hingga Q time-nya selesai. Terus setelah itu lanjut ke task 2 lagi, task 1 lagi, dan karena sudah selesai kita lanjut ke task 2, begitu seterusnya hingga selesai menjalankan. Yang kedua adalah fixed priority rate monotonic approach, di mana prioritas sebuah tugas terbalik dengan periodenya, di mana jika periode terpendek maka prioritasnya akan lebih tinggi. Di sini berarti jika periodenya lebih pendek, maka prioritasnya adalah yang tertinggi. Di sini task 1 adalah 5 periode dan task 2 adalah 7 periode. Jadi kita menjalankan semua task yang harus diselesaikan dalam satu periode untuk task 1, baru boleh melanjutkan ke task 2. Di sini task 1 berjalan, task 2 berjalan 3 kali, dan kemudian karena periode selanjutnya task 1 itu sudah keluar, maka diprioritaskan untuk menyelesaikan task 1. Nah, karena task 2 ada yang terlewat, task 2 belum selesai, maka
ini adalah scheduling gagal, di mana task 2 tidak berhasil menyelesaikan apa yang harus dikerjakannya. Kemudian lanjut ke task berikutnya, menjalankan task 2 hingga periode task 1 selanjutnya muncul, dan kemudian diprioritaskan task 1 lagi, dan dilanjutkan oleh task 2, yang menjadikan ini 4 kali dalam satu periode, dan kemudian seterusnya seperti itu hingga selesai. Yang terakhir, ada dynamic priority release deadline first. Pada setiap titik waktu penjadwalan, sistem akan mengevaluasi seluruh tugas yang siap dieksekusi dan mengalokasikan prosesor kepada tugas dengan tenggat waktu absolut terdekat, yang mana mengutamakan deadline yang terdekat. Jadi ini task 1 adalah 5 periode, lebih dekat waktu deadline-nya dengan task 2 yang 7 periode, akan diprioritaskan yang pertama. Dan jika task 2 sudah masuk ke periode selanjutnya, namun masih ada task 2 yang belum terselesaikan, maka diprioritaskan untuk menyelesaikan task 2 terlebih dahulu karena paling mepet deadline. Di sini kita mengasumsikan 2 prioritas, yang mana yang pertama adalah prioritaskan yang sedang berjalan, nanti akan berpengaruh di akhir, berbeda dengan prioritas ID yang terkejar. Maksud dari ID adalah task. Jadi task 1 dan task 2 berarti ID terkecil adalah task 1. Yang pertama, prioritas yang sedang berjalan, kita menyelesaikan task 1 dulu karena deadline yang paling mepet, dan kemudian menjalankan task 2 hingga karena deadline yang paling mepet. Setelah diselesaikan task 1, itu task 2 masih memiliki deadline yang lebih pendek daripada periode kedua dari task 1, maka dia utamakan untuk menjalankan task 2. Kemudian setelah selesai task 2 muncul periode, maka langsung dikerjakan karena deadline yang paling mepet adalah task 1. Kemudian begitu selanjutnya, menyelesaikan deadline yang paling pendek, yang paling dekat. Ini kita sempat mengerjakan task 2, namun karena task 1 datang dan lebih cepat deadline daripada task 2, maka diutamakan task 1. Hingga pada akhirnya, jika kedua task memiliki deadline yang sama, ini task 1 berakhir di 5 dan task 2 berakhir di 7, maka jika mengikuti ini prioritas yang sedang berjalan, karena sebelumnya yang sedang berjalan itu adalah task 2, maka kita prioritaskan untuk menjalankan task 2 terlebih dahulu, baru menyelesaikan task 1. Berbeda dengan prioritas ID yang terkejar. Jika deadline-nya sama, namun yang barusan berjalan adalah task 2, namun jika task 1 muncul periode selanjutnya, maka diprioritaskan task 1 terlebih dahulu. Dari sini kita bisa melihat mana yang paling efisien. Untuk fixed priority rate monotonic approach, kita memiliki satu task yang terlewat dan satu detik di mana sistem mengalami idle, yang mana tidak mengerjakan apa-apa. Maka di sini yang paling tidak efisien adalah fixed priority rate monotonic. Kemudian jika kita lihat antara round robin dan dynamic priority, untuk yang asumsi Q1 itu memiliki pengerjaan task secara bergantian berturut-turut berkali-kali, yang mana itu tidak lebih efisien daripada mengerjakan task secara berurutan, yang mana bisa kita simpulkan bahwa round robin dengan asumsi Q1 itu tidak lebih efisien daripada dynamic priority release deadline first, karena di sini kita banyak menjalankan tugas yang berurutan. Namun jika kita lihat round robin yang memiliki Q2 itu konsisten menjalankan
menyelesaikan tes yang ada secara berurutan, yang mana dapat disimpulkan bahwa Round Robin dengan asumsi Q sama dengan 2 adalah scheduling paling efisien dalam kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.